838 jiwa di Kecamatan Tapin Selatan terdampak banjir. DPRD Kota Baru sidak kelangkaan susu UHT. Biaya umroh naik pasca kenaikan aftur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Banua. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini edisi Selasa 14 April 2026. Selama 1 jam ke depan kami akan menyampaikan serangkaian peristiwa yang terjadi dalam Kalimantan Selatan hari ini. Bersama saya Lani Wardana, inilah Kalimantan Selatan hari ini untuk Anda. Mengawali informasi di Kalimantan Selatan hari ini, Saudara, hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Tapin sejak hari Minggu membuat 1 kelurahan dan 2 desa di Kecamatan Tapin Selatan banjir. Ada 838 jiwa yang terdampak dengan ketinggian air berkisar antara 30 hingga 50 cm. Untuk beberapa rumah sudah calap yang di pinggir-pinggir sungai itu calap sudah rumah. Tingginya curah hujan di Kabupaten Tapin sejak hari Minggu lalu membuat 2 desa dan 1 kelurahan di Kecamatan Tapin Selatan terendam banjir. Untuk Kelurahan Tambrangan ada 531 jiwa, Desa Sawang ada 184 jiwa dan Desa Rumintin ada 117 jiwa, serta 1 musola yang terendam banjir. Untuk ketinggian air sendiri berkisar antara 30 sampai 50 cm. Bahkan beberapa ruas jalan tergenang air antara 5 sampai 30 cm, sehingga menyulitkan warga dalam beraktivitas. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Tapin Murdiansah mengatakan, ada 838 jiwa yang terdampak banjir, dan sebagian besar air masuk ke dalam rumah warga. Ketinggian air itu perkiraan kita setinggi 50 cm. Rata-rata masuk ke rumah kali, Bang? Rata-rata itu di badan jalan dan juga kebanyakannya di depan rumah. Ada sebagian juga yang masuk ke dalam rumah. Saat ini gimana kondisinya, Bang? Kondisinya alhamdulillah sekarang mungkin sudah ada penurunan karena beberapa hari ini curah hujannya agak berkurang. Kemungkinan bisa bertambah lagi kalau ada curah hujan yang cukup deras beberapa hari ini. Untuk saat ini kondisi air sudah berlangsung surut, namun masyarakat dihimbau agar selalu waspada mengingat di Kabupaten Tapin curah hujan masih tinggi. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Komisi 2 dan 3 DPRD Kabupaten Kota Baru melakukan sidak terkait kelangkaan susu UHT yang dikeluhkan oleh pelaku UMKM. Kelangkaan susu UHT turut dikeluhkan pelaku UMKM di Kabupaten Kota Baru. Keluhan ini disikapi Komisi 2 dan 3 DPRD Kabupaten Kota Baru dengan melakukan sidak bersama Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan. Senin siang rombongan menyambangi 6 minimarket besar yang berada di pusat kota. Hasilnya memang ditemukan ada kelangkaan, terutama produk susu UHT varian plain ukuran 1 liter. Tak hanya itu, harganya juga melonjak dari sebelumnya di kisaran Rp19.000, kini menjadi Rp24.000 sampai Rp25.000. Namun kondisi ini bukan disebabkan aksi penimbunan, melainkan akibat berkurangnya pasokan sejak sebelum bulan puasa. Dari hasil sidak ini, anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Kota Baru, Abdul Qadir menilai perlunya pendataan UMKM, khususnya yang memerlukan bahan baku susu. Selain itu, distribusi barang juga diatur agar merata. Kami minta pendataan semua UMKM yang ada di Kota Baru yang menggunakan susu itu, ada data di toko itu, supaya nantinya kalau mereka minta dijatahi misalnya satu box, satu UMKM, berarti merata di Kota Baru semua itu kan, supaya merata. Tapi kalau misalnya tidak ada datanya, misalnya katakanlah UMKM tidak ada datanya, walaupun mereka misalnya membatasi misalnya cukup satu, tapi kita tidak tahu yang datang ini siapa gitu. Nah, tapi kalau misalnya punya data, dia misalnya ada UMKM misalnya kayak
KP ini KPA, KPB, KPD dan sebagainya. Dia kalau sudah beli satu mungkin yang B datang kasih lagi. Tapi kalau tidak ada data nantinya kan ada yang kebagian, ada yang tidak. Harapan kami itu bisa terbagi semua UMKM Kabupaten Kota Baru. Sementara itu, dampak kelangkaan susu UHT banyak dirasakan pelaku UMKM yang menjual minuman dan makanan olahan. Kita stok dari awal masih Ramadan, kita sudah wanti-wanti terlebih dahulu, kita cari harga-harga murah, kita stok duluan, cuman akhirnya terasa juga terdampak juga. Harganya naik dari 18.000 naik sampai ke 24.000 dari harga susu UHT per kotaknya sendiri. Dan kami nggak menaikkan harga karena masih merasa harganya masih volatil, masih naik turun. Kadang ada yang jual 21 per kotak, kadang ada yang jual 24.000 per kotak. Kelangkaan susu UHT yang diikuti melambungnya harga berbagai bahan baku membuat pelaku UMKM kini terjepit antara harus menekan keuntungan atau menaikkan harga jual produk. Dari Kota Baru, Fitri, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. 4 orang buruh perkebunan kelapa sawit dari Kabupaten Kota Baru dilaporkan terlantar di Papua usai mengalami dugaan PHK sepihak. Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kota Baru Senin tadi didatangi sejumlah buruh. Mereka tergabung dalam Serikat Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit yang ingin berdialog terkait dugaan PHK sepihak yang dialami rekannya. Permasalahan bermula dari penugasan 4 orang buruh dari Kabupaten Kota Baru ke Papua pada akhir Februari lalu. Di tengah masa penugasan yang hanya 2 bulan, tiba-tiba perusahaan memecat mereka dengan alasan pelanggaran disiplin. Namun alasan itu dinilai tidak valid sehingga serikat pekerja yang menaungi keempat buruh tersebut berusaha melakukan mediasi dengan perusahaan. Serikat pekerja kemudian meminta Disnaker Trans memfasilitasi perundingan tripartit lantaran mediasi tak mencapai kesepakatan. Kami sudah menyampaikan mekanisme sama pihak manajemen itu secara bipartit. Kami tuturkan bukti-bukti apa segala macam bahwa tidak ada anggota kami ikut perkelahian. Dan kami meminta bahwa orang tersebut, karyawan tersebut yang 4 kami pulangkan ke Kalsel. Terkait nanti masalah mau kelanjutan sanksi apa segala macam, kita lakukan sanksi di sini. Yang penting pulangkan dulu anggota kami dengan selamat dan sehat seperti biasa. Nah ternyata pihak perusahaan tidak mau mengabulkan permintaan kami. Sementara itu, dari hasil dialog, Disnaker Trans Kabupaten Kota Baru berjanji mengupayakan perundingan tripartit terlaksana dalam pekan ini. Mereka minta sesegeranya diadakan forum tripartit tersebut. Apabila sampai dengan akhir minggu ini tidak dilaksanakan, mereka akan melaksanakan RDP ke Dewan. Nah, makanya mudah-mudahan dalam sehari 2 ini ada keputusan dari Kepala Dinas akan dilaksanakan tripartit ya paling lambat hari Jumat lah. Sonbet, hingga kini keempat buruh yang di PHK dilaporkan terlantar di Jayapura karena tidak dipulangkan oleh perusahaan ke daerah asal. Saat dikonfirmasi, manajemen perusahaan menyatakan belum dapat memberikan komentar lebih lanjut. Namun demikian, perusahaan memastikan terus berupaya menjalankan operasional secara baik dan bertanggung jawab. Dari Kota Baru, Fitri, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Aftur naik, biaya umroh pun turut naik. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Saudara, naiknya harga aftur berdampak pada biaya perjalanan ibadah umroh. Sejumlah biro penyelenggara umroh di Kalimantan Selatan akan mulai memberlakukan penyesuaian harga paket umroh usai musim haji 1447 Hijriah mendatang. Kenaikan harga bahan bakar pesawat akibat kondisi geopolitik berdampak pada kenaikan biaya operasional pesawat terbang. Hal ini juga berkontribusi pada biaya paket ibadah umroh ke Tanah Suci.
Sejumlah biro penyelenggara umroh dan haji di Kalimantan Selatan pun mau tak mau harus melakukan penyesuaian harga paket yang ditawarkan. Direktur Utama PT Ma'ali Wisata Tour and Travel Haji Muhammad Irhami kepada TVRI mengatakan, penyesuaian harga akan mulai diberlakukan usai musim haji 1447 Hijriah atau awal musim umroh di bulan Juni mendatang. Dengan kenaikan rata-rata dari maskapai di kisaran 1,5 hingga 4 juta rupiah, baik penerbangan transit maupun langsung. Saat ini beberapa maskapai sudah menerangkan akan ada kenaikan, pasti akan ada kenaikan. Cuma untuk nominalnya berkisar sekitar antara 1.500.000 sampai 4 juta. Itu semua yang direct maupun yang transit semuanya mengenakan kenaikan. Ya. Nah, ini mau tidak mau ya Ustaz ya? Betul. Kami juga dari Travel Ma'ali pada bulan Juni nanti awal musim kita sudah ada jamaah sekitar 1.000 jamaah dan ini juga sudah kami lakukan deposit ke pihak maskapai dan kami juga masih menunggu informasi selanjutnya. Penyesuaian serupa juga akan diberlakukan penyelenggara umrah dan haji lainnya di Banjarmasin. Direktur PT Saidi Putra Wisata Haji Ismail Ibrahim juga menyatakan akan mulai memberlakukan penyesuaian harga perjalanan umrah usai musim haji ini. Meski berat, hal ini harus dilakukan mengingat kenaikan biaya aftur secara global berdampak besar kepada kenaikan tiket pesawat. Pengusaha perjalanan umrah dan haji juga masih akan terus melakukan pemantauan akan potensi kenaikan lainnya yang juga memberikan pengaruh pada naiknya biaya perjalanan ibadah ke Tanah Suci. Seperti diketahui, Kalimantan Selatan masih menduduki posisi teratas untuk pelaksanaan ibadah umrah dan haji di Indonesia dengan angka mencapai 25.000 orang per tahun. Saudara, penertiban pedagang kaki lima di kawasan Pusat Perbelanjaan Sekumpul Martapura Kabupaten Banjar berlangsung dengan pengawalan aparat. Kebijakan ini menuai penolakan karena dinilai berdampak pada penghasilan pedagang kecil. Perumda Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar melakukan penertiban pedagang di kawasan Pusat Perbelanjaan Sekumpul Martapura dengan pengawalan keamanan dan Satpol PP. Penertiban menyasar pedagang kaki lima yang dinilai melanggar aturan karena berjualan di area publik seperti pinggir jalan dan tempat parkir. BUMD Kabupaten Banjar ini menyebut peringatan telah berulang kali diberikan, namun tidak diindahkan oleh sejumlah pedagang. Meski sempat mendapat penolakan, penertiban tetap dilaksanakan, termasuk mengangkut sarana berjualan yang berada di area terlarang. Sejumlah pedagang mengaku kebijakan ini membuat mereka kehilangan penghasilan dan dinilai tidak berpihak kepada pedagang kecil. Sudah ramai mau dipindah. Dari awal sepi, pasar sepi, saya menjaga pasar. Dulu pedagang cuma salah seorang, sekarang sudah hampir ribuan. Saya berharap pemerintah daerah benar-benar mengatur secara bijaksana. Laksanakan aturan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi jangan melanggar aturan yang menyakiti rakyat, menyakiti pedagang. Sebelumnya, Perumda Pasar Bauntung Batuah merelokasi pedagang ini ke blok bagian dalam PPS Martapura. Namun pedagang menilai lokasi yang disiapkan sepi pengunjung dan fasilitas penunjang seperti akses jalan belum memadai. Kejaksaan Negeri Tapin melakukan pemusnahan barang bukti kejahatan periode Oktober 2025 hingga April 2026. Total 68 perkara yang telah selesai dan 24 diantaranya kasus narkotika. Setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, ratusan barang bukti kejahatan dari 68 perkara dimusnahkan. Pemusnahan barang bukti kejahatan dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tapin. Kasus narkotika ada 24 perkara dengan barang bukti 77,34 gram sabu-sabu. Kasus undang-undang darurat ada 9 perkara dengan total 13 saja. Sedangkan 33 perkara lainnya kasus kejahatan lainnya seperti pembunuhan maupun pencabulan. Untuk narkotika dilakukan pemusnahan dengan cara di blender, senjata tajam dilakukan pemotongan dengan mesin potong, sedangkan barang bukti kejahatan pembunuhan dan pencabulan dilakukan pembakaran. Kepala Kejaksaan Negeri Tapin Muhammad Fitriadi mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan periode Oktober 2025 hingga April 2026 dan kasus yang paling menonjol narkotika.
paling mendominasi tadi sebagaimana diketahui perkara narkotika ya. Ada beberapa barang bukti perkara narkotika yang kita musnahkan juga tadi dengan cara di blender, namun dengan dicampur juga dengan deterjen. Tingginya kasus narkotika di Tapin, Kejari Tapin meminta kepada semua pihak agar dapat bersama-sama memerangi narkoba di lingkungannya masing-masing. Saudara, permasalahan sampah plastik masih menjadi tantangan serius di berbagai daerah, termasuk di kota Banjarmasin. Namun kali ini, sebuah terobosan baru hadir dari Kelurahan Gadang yang menginisiasi pengelolaan sampah plastik botol melalui inovasi bernama Petasol. Alternatif yang ramah lingkungan. Waktu awal sebelumnya Kelurahan Gadang ini memang sudah darurat sampah sebelum darurat sekitar kurang lebih 30 tahun. Bukti sama TPS Gadang sekarang kan yang dulunya terkenal sampah sampai tinggi dada kan sekarang sudah lumayan bersih. Apalagi sekarang ada harga BBM yang lumayan naik turun, ada yang bilang naik, ada yang turun. Turun nggak mungkin, cuma pasti relatif lebih tinggi ya dari biasanya. Jadi gimana dari warga juga, gimana kalau kita bikin gitu yang bisa menggantikan kelangkaan dan kenaikan BBM. Jadi memang fokusnya lebih ke BBM jadinya. Tak hanya itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah sejak dari sumbernya. Dengan adanya Petasol, warga diharapkan lebih mudah dalam memisahkan sampah plastik botol dari jenis sampah lainnya. Dengan inovasi Petasol, Kelurahan Gadang menjadi pelopor dalam pengelolaan sampah botol plastik di Banjarmasin. Langkah ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan kota. Saudara, kami akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Saudara, Anda masih bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini.
Bukti dukungan terhadap program Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tentang ketahanan pangan, Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 829 Bumi Antaludin Hulu Sungai Selatan berhasil tanam cabai hingga panen raya. Panen raya dilakukan bersama Dinas Pertanian setempat. Dengan memanfaatkan lahan tidur di Desa Madang, Kecamatan Padang Batung atau berlokasi tidak jauh dari markas komando di Desa Batu Bini, program tanam cabai keriting yang dilakukan pihak Batalion Infanteri TP 829 Bumi Antaludin dan didampingi para ahli pertanian akhirnya membuahkan hasil dan telah puluhan kali dilakukan panen serta panen raya bersama pihak Dinas Pertanian dan beberapa unsur terkait lainnya. Menurut Komandan Batalion Infanteri 829 Bumi Antaludin Hulu Sungai Selatan, Letnan Kolonel Infanteri Deki Febriato, panen raya yang telah dilakukan secara bersama-sama ini bukan sekedar formalitas atau rutinitas, melainkan bukti nyata kehadiran TNI di tengah masyarakat. Khususnya untuk bersama-sama mewujudkan asta-cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tentang ketahanan pangan yang berdampak positif bagi masyarakat dan ekonomi, menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi, edukasi pertanian, serta mempererat kemanunggalan TNI masyarakat melalui kolaborasi sektor pertanian. Melaksanakan budidaya tanaman cabai keriting dengan luas 1,2 hektar. Alhamdulillah ini sudah panen yang ke-12, diperkirakan masih panen sekitar 5 kali lagi dengan total hasil mudah-mudahan bisa tercapai sampai dengan 2,5 ton. Karena di dalam kompi pertanian itu ada 3 peleton, ada peleton padi palawija, ada peleton buah dan sayur, dan ada peleton tanaman industri. Nah, ini adalah salah satu hasil dari kegiatan peleton buah dan sayur. Untuk peleton buah dan sayur kami prioritas kepada tanaman cabai keriting. Jadi untuk di wilayah ini kami fokusnya memang untuk cabai keriting. Hari ini adalah bukti nyata terkait dengan kolaborasi terkait penanganan ketahanan pangan. Dan ini jadi bukti nyata bahwa TNI sangat konsen dan sangat mendukung untuk kegiatan ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tanaman cabai ini kan tanaman strategis dan ini adalah menjawab juga terkait nantinya dengan inflasi daerah. Kegiatan yang diakhiri dengan penyerahan secara simbolis hasil pertanian kepada masyarakat kali ini, Batalion Infanteri 829 Bumi Antaludin juga menyampaikan komitmen untuk terus mengembangkan inovasi di bidang pertanian dan peternakan untuk mensejahterakan prajurit dan masyarakat. Iwan Sanusi, TVRI Kalimantan Selatan. Mudahkan warga akses lahan pertanian, Polres Hulu Sungai Tengah rehab jembatan gantung di Desa Murung Taal, Kecamatan Labuan Amas Selatan. Rehab jembatan dengan panjang 20 meter ini ditargetkan rampung dalam waktu 3 hari. Mudahkan warga dari Kecamatan Labuan Amas Selatan, Batu Benawa, dan Haruyan dalam mengakses lahan perkebunan juga pertanian. Polres Hulu Sungai Tengah laksanakan rehabilitasi jembatan Pantai Indah di Desa Murung Taal. Pembakal Desa Murung Taal Askani mengatakan, jembatan gantung dengan panjang 20 meter dan lebar 1,5 meter ini merupakan akses penghubung dan fasilitas penunjang untuk aktivitas ekonomi warga petani, serta seiring digunakan anak-anak untuk menuju sekolah. Pihaknya berterima kasih kepada jajaran Polres Hulu Sungai Tengah yang sudah menyediakan material bahan dan membantu langsung secara gotong royong pengerjaan jembatan ini. Kalau lurus sampai ke Sahapulan ke jembatan Haruyan dan bertembusan kalau kesananya tembusan sama perbatasan Batu Benawa. Ada Batu. Itu masih standby aja 3 hari mungkin selesai. Ini ada gotong royong nggak mas? Gotong royong dengan. Sementara itu Kapolres Hulu Sungai Tengah AKBP Jupri JHP Tampu Bolon berharap dengan adanya rehabilitasi ini masyarakat tidak lagi was-was saat melintasi jembatan gantung. Ia juga meminta kepada masyarakat setempat untuk merawat jembatan ini sebaik-baiknya
agar bisa digunakan secara berkelanjutan. Ini hasil kita koordinasi dengan Pak Pembakal dan Ibu Camat. Ini kita kerjasama gotong royong di mana seluruh masyarakat dan anggota Polri TNI kita melaksanakan renovasi jembatan tersebut. Jadi murni gotong royong dengan anggaran dari swadaya Kepolisian Resort Hulu Sungai Tengah. Kapolres menambahkan, rehab jembatan ini merupakan bagian dari program Jembatan Merah Putih dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Hari pertama pengerjaan jembatan ini turut dihadiri unsur Forkopimcam Labuhan Amat Selatan. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menerapkan jam kerja baru menyikapi instruksi pemberlakuan work from home atau WFH. ASN pulang pukul 5 sore setiap Senin hingga Kamis dan Jumat hanya setengah hari atau sampai pukul 11 siang. Pemberlakuan jam kerja baru ini disampaikan Sekretaris Daerah Yulian Herawati menyusul surat edaran tentang pelaksanaan tugas kedinasan bagi ASN di lingkungan Pemkab Tanah Bumbu. Nah, dengan jam kerja Senin hingga Kamis dimulai dari pukul 8 WITA dan berakhir pada pukul 17 WITA. Sedangkan khusus hari Jumat masuk kerja pukul 8 WITA dan dipulangkan di jam 11 WITA. Kebijakan ini berlaku dari Senin 13 April kemarin dan akan dievaluasi setiap 2 bulan berikutnya. Tujuannya untuk efisiensi anggaran sesuai dengan instruksi pemerintah pusat. Sementara terkait teknis pelaksanaan work from home dan work from office yang diberlakukan setiap Jumat, Sekda menyerahkan kepada masing-masing OPD untuk mengatur pegawainya. WFH tidak berlaku bagi kepala SKPD, camat, lurah, atau kepala unit pelayanan publik dan kedaruratan. Senin sampai dengan Kamis, jam kerja bertambah, biasa jam 4 sore, sekarang sampai dengan jam 5 sore, masuk jam 8, pulang jam 5 sore. Kemudian hari Jumat, masuk jam 7.30, pulang kerja jam 11. Berarti tidak disambung setelah Jumatan ya? Kayak biasanya? Seperti biasanya kan masih masuk sampai jam 4. Karena pegawai di Kabupaten Tanah Bumbu ini banyak orang luar, yang dari Banjar, dari luar kota, sehingga dengan adanya seperti ini yang dulunya mereka pulang kerjanya atau keluar kotanya kadang-kadang mencuri-curi jam kerja, jam 3, jam 2 sudah hilang. Kita harapkan ini sudah tidak terjadi lagi karena jam kerja sudah untuk hari Jumat sudah kita percepat dari jam 11 sudah bisa meninggalkan kantor. Sekda menambahkan, meski diberlakukan WFH bagi pegawai, Pemkab menjamin tidak akan mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat. Sementara pemberlakuan jam kerja baru ini mendapatkan tanggapan beragam dari pegawai. Hakim TVRI Kalimantan Selatan. Saudara, berikut kita ikuti laporan informasi lalu lintas dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan, kerjasama TVRI dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Laporan hari ini akan disampaikan oleh Brigadir Ari Setiawan dari Satlantas Polres Tabalong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Bersama saya Brigadir Ari Setiawan dari Satuan Lalu Lintas Polres Tabalong. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 14 April 2026. Izin laporkan pantauan arus lalu lintas di Jalan Insinyur PHM Nur, tepatnya di simpang depan Mapolres Tabalong. Terpantau arus lalu lintas dari arah Tanjung menuju Mabuun ramai dan juga lancar, maupun sebaliknya dari arah Mabuun menuju arah Tanjung. Terpantau ramai dan lancar. Menurut data IRSMS Polres Tabalong, tidak ada terjadi laka lantas di daerah hukum Polres Tabalong. Untuk itu, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan agar selalu berhati-hati dan juga patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Demikian yang dapat kami laporkan. Terima kasih. Salam presisi. Kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini.
Ya, saudara, informasi kami lanjutkan. Panitia Khusus 1 Perda Pajak dan Retribusi Daerah DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan kehati-hatian dalam pembahasan perubahan regulasi pajak dalam kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur. DPRD memilih fokus pada penertiban sistem dan optimalisasi potensi, alih-alih tergesa-gesa menaikkan tarif. Ketua Pansus 1 Muhammad Yani Helmi menilai langkah awal yang perlu dilakukan adalah menyisir potensi pendapatan daerah secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa proses tersebut membutuhkan waktu, namun penting untuk memastikan seluruh potensi dapat dimaksimalkan. Optimalisasi aset daerah dapat menjadi salah satu sumber tambahan bagi APBD tanpa harus membebani masyarakat melalui kenaikan tarif pajak. Ia juga menyoroti praktik di Jawa Timur yang melibatkan hingga tingkat pemerintahan paling bawah dalam menggali potensi pajak, termasuk pajak kendaraan bermotor. Paman Yani menekankan bahwa peningkatan pendapatan harus diimbangi dengan kemudahan layanan bagi masyarakat. Ia menambahkan kepuasan wajib pajak menjadi kunci utama dalam meningkatkan kepatuhan. Anggota Pansus 1 Umar Sadik melihat keberhasilan Jawa Timur juga ditopang oleh pengelolaan hasil pajak yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Kita berusaha kaji tiru ini. Retribusi banyak yang bolong-bolong mesti harus kita sumbat supaya pendapatan itu lari ke kantongnya APBD kita. Nah, ini yang kita dari kemarin kita rapat kemarin saya bilang susuri dulu. Ini akan butuh waktu, tetapi tidak ada masalah. Saya tunggu katakanlah 1 atau 2 minggu seperti itu, supaya kita bisa memaksimalkan daripada aset-aset daerah. Di sisi lain, Kepala Bidang Pajak Bapeda Provinsi Jawa Timur, Krisna Bima Sakti menyebutkan, pihaknya terus berupaya meningkatkan pendapatan tanpa menimbulkan keresahan di masyarakat. Dari hasil kunjungan ini, Pansus 1 Perda Pajak dan Retribusi Daerah menangkap satu benang merah. Peningkatan pendapatan tidak harus melalui kenaikan tarif. Penertiban sistem, kemudahan layanan, dan kepercayaan publik menjadi fondasi utama yang akan diperkuat dalam perubahan perda yang tengah dibahas. Pengelolaan air tanah kini semakin diarahkan pada prinsip keberlanjutan dengan pengendalian pemanfaatan yang lebih ketat. Integrasi kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten kota dinilai menjadi langkah strategis guna menghindari tumpang tindih kebijakan serta memastikan pengawasan berjalan optimal. Dalam rangka memperkuat tata kelola pengelolaan air tanah, Panitia Khusus 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ISDM Provinsi Jawa Tengah. Ketua Pansus 3 Husnul Fatahillah menegaskan, revisi peraturan daerah tentang pengelolaan air tanah difokuskan pada pembagian kewenangan yang lebih jelas antara pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi. Menurutnya, kejelasan tersebut penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kebijakan di lapangan. Ia menambahkan ke depan pengaturan tersebut akan diintegrasikan dengan kewenangan pemerintah pusat guna menciptakan sistem pengelolaan yang lebih sinkron dan terstruktur. Kalau retribusi kan kewenangan dari kabupaten ya. Di sini cuma dari kewenangan provinsi ada kewenangan untuk mengeluarkan izin dan persetujuan izin pengambilan air tanah. 2 poin saja karena tergantung wilayah, satu wilayah provinsi, satu wilayah kewenangan dari pusat. Apakah tindak lanjut pada waktu dekat? Tindak lanjutnya mungkin kami akan melaksanakan rapat dengan kawan-kawan Pansus, ada masukan-masukan yang dari pembahasan hari ini dan pembelajarannya mungkin nanti akan kami sadur, kami ambil di dalam masukan dalam perda. Kabid Geologi dan Air Tanah Dinas ISDM Provinsi Jawa Tengah S. Ismail Yaningsih menyampaikan mekanisme pajak dan retribusi air tanah masih dalam tahap kajian mendalam. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan yang diambil tidak merugikan negara, sekaligus tetap memberikan keadilan bagi masyarakat. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Sebanyak 159 orang pelajar mengikuti seleksi Paskibraka Kabupaten Kota Baru tahun 2026. Setelah melalui proses verifikasi, sebanyak 159 orang pelajar terpilih untuk mengikuti seleksi Paskibraka Kabupaten Kota Baru tahun 2026. Seleksi digelar dari tanggal 13 sampai 16 April di Gedung Paris Barantai dan Gor Kota Baru. Selama 4 hari para peserta seleksi harus menjalani serangkaian tes.
Tes yang dilaksanakan mencakup wawasan kebangsaan dan inteligensi umum, kesehatan, kesamaptaan, peraturan baris berbaris, hingga kepribadian. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kota Baru, Johanuddin mengatakan, nantinya hanya 39 orang peserta yang berhak menjadi paskibraka tingkat kabupaten. Kemudian 3 pasang peserta terbaik akan mewakili Kabupaten Kota Baru pada seleksi paskibraka tingkat nasional. Yang nantinya akan terpilih putra dan putri terbaik untuk menjadi pasukan paskibraka tingkat Kabupaten Kota Baru tahun 2026 di Kota Baru itu menjadi 39 orang. Dari 39 orang juga nanti itu akan dipilih yang terbaik lagi 3 pasang, 6 orang, 3 putra dan 3 putri untuk mewakili Kabupaten Kota Baru ikut seleksi tingkat provinsi. Harapannya untuk Kota Baru tahun ini bisa mewakili Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjadi pasukan pengibar bendera pusaka di tingkat nasional. Sementara itu, proses seleksi paskibraka Kabupaten Kota Baru dipastikan berjalan adil dan transparan. Seleksi dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Dari Kota Baru, Fitri, kontributor TPRI Kalimantan Selatan. Masih dari Kabupaten Kota Baru, Saudara, Wakil Bupati Kota Baru Syairi Mukhlis menutup pelaksanaan MTQ ke-56 tingkat Kabupaten Kota Baru tahun 2026 di Kecamatan Pulau Laut Selatan. Musabaqah Tilawatil Quran ke-56 tingkat Kabupaten Kota Baru tahun 2026 sukses diselenggarakan. Kegiatan ditutup Wakil Bupati Kota Baru, Syairi Mukhlis di lapangan Madaramang, Desa Tanjung Seloka, Kecamatan Pulau Laut Selatan. Syairi mengatakan ajang ini telah melahirkan qori-qoriah terbaik dari seluruh cabang lomba. Mereka akan mewakili Kabupaten Kota Baru di MTQ ke-37 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang rencananya dilaksanakan pada 18 hingga 20 Juni 2026 di Kabupaten Barito Kuala. Ia juga mengatakan masih ada waktu 2 bulan untuk melakukan persiapan. Dengan sumber daya yang tersedia, pihaknya berharap Kapilah Kota Baru nantinya mampu mencapai target yang ditetapkan, yakni masuk 8 besar. Bulan, Pak Bupati berpesan tentunya kepada pengurus LPTQ Kabupaten Kota Baru untuk mempersiapkan para peserta kita untuk tampil di sana dengan waktu yang masih tersisa untuk melakukan terus pembinaan, pelatihan untuk mencapai target yang ditargetkan oleh beliau dengan anggaran yang ada, kemudian dengan sumber manusia yang tersedia. Ini luar biasa yang kita dapatkan seleksi ini, mudah-mudahan tembus di 8 besar. Mohon doa bagi masyarakat Kota Baru seluruhnya. Kecamatan Pulau Laut Utara keluar sebagai juara umum pada MTQ ke-56 tingkat Kabupaten Kota Baru tahun 2026. Disusul tuan rumah Pulau Laut Selatan di posisi kedua dan Pulau Laut Sigam di peringkat ketiga. MTQ ke-57 tingkat Kabupaten Kota Baru tahun 2027 akan digelar di Kecamatan Hampang. Dari Kota Baru, Fitri, kontributor TPRI Kalimantan Selatan. Kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Anda masih bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini, Saudara. Dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan sepak bola di Kalimantan Selatan, sebuah kompetisi bertajuk Banua Super League resmi pertama kalinya digelar. Melalui liga ini, para pemain tidak hanya bermain, tetapi mulai ditempa menjadi bibit-bibit pesepak bola dengan jam terbang yang lebih terarah.
bersorak dari pinggir lapangan mengiringi langkah kecil para pemain muda saat SSB Tuntung Pandang dan SSB Utama Raya memasuki lapangan mini soccer. Sejak babak awal tampak pemain berlari mengejar bola dengan penuh semangat. Di usia 10 hingga 12 tahun, mereka kini mulai merasakan atmosfer kompetisi yang terstruktur dan profesional. Banua Super League menjadi jawaban atas minimnya kompetisi berkelanjutan di Kalimantan Selatan. Liga ini menggunakan sistem klasemen dengan pool kompetisi satu musim layaknya liga profesional. Melalui koordinasi bersama para pelatih di Kalimantan Selatan, pihak penyelenggara sepakat menghadirkan liga yang tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga proses pembinaan jangka panjang. Koordinator Banua Super League, Rizky, mengatakan, liga ini bertujuan untuk menghadirkan kompetisi berkelanjutan agar pemain-pemain muda mendapatkan jam terbang serta menambah pengalaman bertanding. Tujuan liga ini yaitu untuk kompetisi berkelanjutan agar anak-anak bisa berkompetisi, agar supaya mereka mendapatkan jam terbang dan mengasah mental serta pengalaman bertanding sesuai dengan regulasi liga seperti Liga 1 BRI. Nah, itu yang tujuan utamanya anak-anak bertanding di liga ini. Jadi semacam ada sistem klasemen juga ya Pak? Ya, sistem klasemen dan paruh musim juga ada. Jadi nanti setelah setengah kompetisi akan ada jeda seperti Liga 1, ada penambahan pemain dan pengurangan pemain, juga klasemen dihitung dari awal sampai akhir. Sebanyak 32 tim ikut ambil bagian dalam kompetisi ini yang terbagi menjadi 3 kelompok usia. U10 dengan 8 tim, U11 dan U12 yang masing-masing diikuti 12 tim. Mereka datang dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Dengan musim kompetisi 1 tahun, pertandingan digelar setiap 2 minggu sekali. Jadwal ini memberikan ruang bagi para pemain untuk terus belajar dan berkembang, membangun kepercayaan dan mental, hingga kerjasama tim. Pelatih tim SSB Tuntung Pandang, Ahmad Jahid, menilai kompetisi ini sangat baik untuk pembinaan sepak bola usia dini. Format jangka panjang memungkinkan evaluasi berkelanjutan setelah pertandingan. Ini mungkin Banua Super League yang pertama kali ya dilaksanakan di tempat kita. Liga yang seperti ini, yang sistem kompetisi full ini sangat sangat baik untuk jenjang pembinaan di usia dini. Karena setiap match anak-anak dievaluasi, pelatih juga evaluasi bagaimana match hari ini dan menghadapi match selanjutnya, itu sangat penting. Dan ini luar biasa. Harapannya juga ada liga-liga lainnya nanti yang bergulir di tempat kita gitu. Karena yang dulu-dulu kan cuma event 1 hari 2 hari selesai, 1 hari 2 hari selesai. Mungkin itu tidak bisa banyak mengevaluasi permainan adik-adik kita gitu. Pada pekan pertama, seluruh tim dari berbagai kategori usia telah usai bertanding. Di tengah semangat yang membara, salah satu tim dari Tanah Laut, SSB Tuntung Pandang, berhasil membuka langkah manis setelah meraih 3 poin usai mengalahkan lawannya Utama Raya. Kemenangan ini menghadirkan kebahagiaan tersendiri bagi para pemain. Ini tim dari mana? Oke, tadi pertandingannya bagaimana nih? Seru ya? Untuk pertandingan menang atau bagaimana? Berapa tadi skornya? 2-0. Aska termasuk pemain yang mencetak gol ya tadi? Gimana itu perasaannya? Oke, untuk pertandingan tadi kerja sama tim bagaimana juga? Melalui kompetisi Banua Super League, pembinaan sepak bola usia dini di Kalimantan Selatan terus diperkuat. Para pemain belajar tentang kerja keras, keberanian, serta harapan yang terus tumbuh dari setiap pertandingan. Liga ini bukan hanya soal menang kalah, melainkan perjalanan panjang dalam membentuk bibit-bibit unggul yang suatu hari diharapkan mampu bersaing di level yang lebih tinggi.
Saudara, memperingati hari jadi ke-82 tahun, RSUD Ulin Banjarmasin menggelar festival olahraga mini soccer. Kegiatan ini tak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga mempererat kebersamaan dan juga meningkatkan semangat pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui RSUD Ulin Banjarmasin menggelar festival olahraga mini soccer di UPIK Mini Soccer Banjarmasin. Kegiatan dibuka secara simbolis melalui tendangan penalti oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin yang melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Aryadi Nur, didampingi Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, Dr. Among Wibowo. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Aryadi Nur mengatakan, melalui kegiatan olahraga diharapkan dapat menciptakan raga yang sehat dan jiwa yang sehat yang berdampak pada peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Selain sebagai ajang olahraga, kegiatan ini juga menjadi momentum mempererat silaturahmi antar pegawai serta membangun kekompakan di lingkungan RSUD Ulin. Kekompakan internal menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dengan raga yang sehat, jiwa yang sehat, mudah-mudahan punya dapat nanti manfaatnya bahwa kinerjanya makin bagus, makin baik, tentunya masyarakat yang diuntungkan, gitu ya. Dan itu yang lebih penting lagi, bagaimana membangun kekeluargaan di lingkungan internal Basket Ulin, sehingga sikap-sikap yang bisa kita tepis semuanya. Yang ada adalah kekeluargaan, kegotong royongan, sehingga bekerjanya pun akan lebih punya daya ungkit yang luar biasa untuk menjadi. Sementara itu, Direktur Utama RSUD Ulin Dr. Among Wibowo mengatakan, rangkaian kegiatan HUT juga diisi dengan pertandingan bulu tangkis, tenis lapangan, gerak jalan, hingga bakti sosial berupa sunatan massal yang akan digelar pada 18 April mendatang. Harapannya dengan adanya event olahraga dan bakti sosial juga, rangkaian HUT ini bisa menumbuhkan kebersamaan, kegotong royongan dan kerjasama yang baik untuk sama-sama mewujudkan Rumah Sakit Ulin menjadi rumah sakit yang paripurna dalam segi layanan dan lainnya. Demikian. Puncak peringatan hari jadi ke-82 RSUD Ulin dijadwalkan berlangsung pada 26 April 2026 dengan melibatkan instansi dan SKPD lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Kita beralih ke kabar dari lapangan hijau, saudara. Laga sengit tersaji dalam lanjutan Liga 2 Championship yang mempertemukan Barito Putra menjamu PSS Sleman akhir pekan tadi. Dari hasil kemenangan ini, Barito Putra sukses memperkecil jarak dari pemuncak klasemen sekaligus mematahkan rekor tak terkalahkan dari PSS Sleman di 5 pertandingan terakhir. Atmosfer panas sudah terasa sejak peluit pertama dibunyikan. Tim besutan Coach Teko yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri langsung mencoba mengambil inisiatif serangan. Tim tamu yang memban misi mengamankan posisi puncak klasemen pun tak tinggal diam. Sesekali PSS Sleman memberikan serangan-serangan yang sangat berbahaya bagi lini pertahanan Barito Putra. Jual beri serangan pun terjadi. Banyak peluang berbahaya tercipta, namun tak ada satupun yang berbuah menjadi gol. Disiplinnya barisan pertahanan dari kedua tim membuat skor bertahan hingga peluit turun minum dibunyikan. Turun minum kedua, tim kembali bermain terbuka hingga peluang demi peluang kembali tercipta. Di menit ke-77 kelengahan dari tim pertahanan PSS Sleman harus dibayar mahal dengan gol yang menggetarkan jala dari gawang yang dikawal oleh Ega Rizky. Melalui tembakan Renan Alves yang memanfaatkan umpan silang dari Colin Stewart. Anak asuhan Ansari Lubis mencoba membalas habis-habisan. Tekanan demi tekanan dilancarkan. Namun Dewi Fortuna masih berpihak kepada tim tuan rumah. Hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhir pertandingan, skor 1-0 tetap bertahan. Laskar Antasari sukses mengamankan kemenangan di hadapan pendukungnya sendiri. Kemenangan tipis 1-0 ini cukup membawa Barito Putra memperbaiki posisi mereka untuk bertengger di posisi kedua klasemen dengan torehan 48 poin. Hanya terpaut 1 poin dari pemuncak klasemen yaitu PSS Sleman dengan torehan 49 poin. Saudara, berikut perakiraan cuaca esok Rabu 15 April 2026. Informasi akan disampaikan oleh perakirawan Rara Rahmita Nurafifah dari Stasiun Meteorologi Samsudin Nor Banjarmasin. Halo Sobat Cuaca, jumpa lagi bersama saya Rara Rahmita Nurafifah dalam update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku untuk esok hari Rabu 15 April 2026.
Sobat Cuaca, berdasarkan perakiraan dinamika atmosfer pada esok hari di lapisan 3000 feet, terdapat sirkulasi siklonik di Kalimantan Barat yang menyebabkan terbentuknya daerah konfluensi di wilayah Kalimantan Selatan. Kondisi ini mendukung pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah tersebut. Berikut kondisi umum pada esok hari di Kalimantan Selatan. Angin permukaan diperkirakan dominan bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 5 hingga 15 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dan nilai kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 98%. Untuk perakiraan cuaca pada pagi esok hari, secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Selanjutnya pada siang hingga sore hari, secara umum diperkirakan terdapat potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Pada malam hari diperkirakan berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan dan kondisi tersebut diperkirakan masih berlanjut hingga dini hari. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan tinggi gelombang. Untuk esok hari, tinggi gelombang di perairan Kota Baru, Tanah Bumbu, dan Tanah Laut diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan di perairan Banjarmasin diperkirakan berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Kami mengimbau kepada masyarakat Kalimantan Selatan untuk selalu waspada terhadap potensi cuaca ekstrim saat memasuki masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau, yang ditandai dengan perubahan cuaca dari panas terik menjadi hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang secara tiba-tiba dalam durasi singkat. Waspada juga terhadap potensi angin kencang, puting beliung, dan hujan es, serta menggalakkan gerakan memanen air hujan untuk mengantisipasi musim kemarau. Demikian update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lengkap, Sobat dapat mengakses aplikasi Info BMKG atau bisa juga melalui Instagram kami di @cuacakalsel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, terima kasih dan sampai jumpa. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Kalimantan Selatan hari ini. Demikian Kalimantan Selatan hari ini, saya Lani Wardana atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. TVRI satu langkah untuk Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Banua.